Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sejenak dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita, menghitung-hitung amal-amal perbuatan kita, mengintrospeksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia zaman sekarang, manusia akhir zaman ini lupa kepada akhirat, lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya duniawi. Mereka menganggap kesuksesan hidup duniawi ini adalah segalanya. Kehormatan diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta lebih banyak, pangkat lebih tinggi, rumah lebih cantik, kendaraan lebih modern. Kehormatan diberikan kepada hal-hal yang demikian. Mereka lupa firman Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah dunia itu hanyalah merupakan tipuan dan senda gurau saja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga pernah mengingatkan, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal amal, bagaikan orang berlayar tanpa kapal, adalah sesuatu hal yang mustahil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam juz 30 di Al-Qur'anul Karim berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berlomba saja mengejar harta, tiba-tiba kalian sudah berada di pintu kubur. Manusia setiap hari berlomba-lomba tentang kekayaan, banyaknya harta, banyaknya anak, modernnya, bagusnya, mengkilapnya kendaraan, rumah yang berjajar bertingkat, punya kebun-kebun yang luas,
Mereka lalai kepada akhirat yang kelak akan ditempati kurang lebih ukurannya 1 meter kali 2 meter saja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita, dan khatib juga mengingatkan diri khatib sendiri dan hadirin rahimakumullah. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Walaupun sudah hampir 1 bulan tahun baru Masehi ini berlalu, akan tapi tidak ada salahnya kita setiap ada pergantian waktu memuhasabahi diri kita, menghitung-hitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang seling lalai dengan keindahan-keindahan duniawi ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang kalau perubahan dari tahun baru Masehi tanggal 1 Januari kemarin begitu semarak, orang-orang kaum muslimin bahkan di seluruh dunia melakukan countdown, menghitung mundur mulai dari 10, 9, 8 terus ke 1. Kemudian berteriak pada jam 12 malam bahwa dia sudah memasuki tahun baru. Tahun baru Masehi artinya adalah tahun baru Kristen. Dan kita kaum muslimin ini lebih kenal tahun baru Kristen daripada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, yang juga sudah berpindah dari 1432 Hijriah ke 1433 Hijriah. Namun tidak diperingati secara semarak seperti peringatan tahun baru Masehi atau tahun baru Kristen ini. Begitulah memang pengetahuan kaum muslimin, pengetahuan kita, sehingga hanya sedikit masjid-masjid yang melakukan muhasabah, yang melakukan introspeksi diri, berzikir kepada Allah. Jadi sebetulnya orang mengatakan usia kita bertambah, betul, tapi jatah umur kita sebetulnya berkurang. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari saripati tanah, kemudian ditetapkannya ajal. Jadi ajal itu ditetapkannya, dan kemudian ada ajal lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian masih ragu-ragu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajal yang lain itu adalah kiamat maksudnya. Jadi sebetulnya umur kita tidak bisa ditarik-tarik. Ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika roh ditiupkan ke janin si ibu yang berada di kandungan, ditetapkan umurnya. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang usia 2 tahun meninggal, ada yang lagi nunggu mobil, lagi angkutan umum, lagi habis olahraga di pagi hari di Patung Pak Tani, disambar sama mobil, 9 orang meninggal. Ada yang sudah remaja meninggal, ada yang sudah dewasa meninggal. Kalau yang sudah tua itu tunggu waktunya saja. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan bagaimana sakitnya mati itu. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, janganlah kita menghabiskan segala impian kita, harapan kita, karena Rasulullah SAW mengatakan umur umatku ini, ya seumur-umurku inilah, lebih kurang. Kalau Rasulullah SAW umurnya 63, ya rata-rata umat Muhammad itu 63. Kalau sudah yang dekat-dekat itu siap-siap aja. Yang sudah lebih bersyukur kepada Allah, berarti itu bonus. Hadirin rahimakumullah. Jadi khatib menghimbau kita muhasabahi diri kita. Yang pertama adalah keimanan kita, akidah kita.
Apakah akidah kita, keyakinan kita kepada Allah ini masih lurus atau sudah bengkok? Dibengkokkan oleh harta, tahta dan wanita. Apakah kita masih mustaqimah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah, kalimatun nafi wa kalimatul itsbat. La ilaha maknanya tidak ada ilah. Kita tolak semua yang mempertuhankan diri. Itu namanya kalimatun nafi. Dan illallah itu kalimat itsbat. Kita tetapkan, kita teguhkan, kita kokohkan hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang karena harta, karena dunia dipertuhankan itu harta, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengejar harta, dia lakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan kita? Makin yakinkah kita kepada iman kita kepada Allah, pada para malaikat, pada Rasul? Sudahkah kita beruswah hasanah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah semakin jauh kita menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita? Kemudian akidah kita juga iman kepada hari akhirat, hari pembalasan, beriman kepada hari kiamat. Yakin atau sekedar yakin saja? Karena banyak kita sekarang diberi petunjuk bukan oleh Al-Quran, bukan kepada kitab-kitab orang beriman. Orang beriman sekarang kepada sinetron, kepada film-film, kepada hal-hal yang melalaikan, yang sendagurau, yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah secara tauhid tidak saja bermakna tidak ada Tuhan selain Allah, tidak sekedar itu. Bahkan ada yang mempersoalkan tidak ada Tuhan selain Tuhan, T besar, T kecil dan seterusnya. Padahal makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, juga bermakna la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain daripada Allah. La razika illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. La malika illallah, tidak ada pemilik kehidupan kita ini kecuali hanya Allah. La waliya illallah, tidak ada pelindung kita, penolong kecuali hanya Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang pantas yang boleh diibadati kecuali hanya Allah. La ghayata illallah, tidak ada ghayah, tujuan kecuali hanya Allah. La hakama illallah, tidak ada hukum, peraturan yang pantas untuk kita taati sepenuhnya kecuali hukum Allah. Jadi makna la ilaha illallah sangat luas. Orang ditanya di pengajian, Bu, Bapak, berapa jumlah malaikat? 10 Pak Ustadz. Enggak berubah-ubah pelajaran dari SD, TK, malaikat 10. Yaitu malaikat yang utama 10. Bapak hadirin rahimakumullah. Tapi jumlah malaikat yang menjaga neraka saja itu 1,4 miliar jumlahnya. 1,4 miliar. Rasulullah SAW ketika Mi'raj bercerita, Ra'aitu Baitil Ma'mur. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Baitul Ma'mur, rumah tempat peribadatan malaikat, seperti Masjidil Haram di kita. Kata Rasulullah SAW, setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur itu ada 150.000 malaikat setiap hari. Dan tiap hari berganti malaikat yang sudah 150.000 masuk, ganti dengan malaikat yang lain. Dan tidak pernah ada malaikat yang 2 kali mampir ke sana. Bayangkan berapa miliar jumlah malaikat itu. Oleh sebab itu kita perbaiki, kita tingkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita muhasabahi, apakah keimanan kita hari ini lebih bagus, lebih kokoh, lebih kuat daripada tahun sebelumnya, atau malah turun, atau malah semakin goyah kita, semakin tidak yakin kita kepada Allah. Itu kita perlu koreksi diri kita.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah marilah kita memuhasabahi tingkat ketakwaan kita. Orang banyak tidak mengerti takwa ini. Setiap Jumat khatib pasti mengingatkan takwa, ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Karena saking seringnya diabaikan begitu saja. Wa ma makna takwa? Apa arti takwa itu? Sederhananya hadirin rahimakumullah, takwa bermakna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kembangkan lagi, takwa itu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Sering di kampung-kampung kita kaji begitu, di pengajian-pengajian majelis taklim. Tapi kata Ali bin Abu Talib, takwa, at-taqwa wal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wa syukru alal jazil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Begitu kata Ali bin Abu Talib radhiyallahu an. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya takut kepada manusia. Orang sekarang cenderung takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau lagi, takwa itu adalah orang yang beramal sesuai dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa itu bersyukur atas nikmat Allah yang banyak, ridho terhadap nikmat Allah yang sedikit, dan bersiap-siap untuk perjalanan yang panjang. Safaratun tawil, satu perjalanan yang panjang. Sehabis alam dunia yang sejenak ini, orang akan masuk kepada alam barzah, alam kubur. Kemudian akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan di padang mahsyar. 150.000 tahun lamanya orang dihisab satu persatu. Kemudian berjembatan di Siratal Mustaqim. Kemudian baru imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Otomatis yang neraka lebih banyak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk neraka lebih banyak, yang masuk surga itu sedikit. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Orang sekarang kalau kita lihat tingkat takwanya luar biasa menurunnya, termasuk kaum muslimin semua. Kalau kita lihat sekarang siapa yang dicurigai sebagai koruptor, dilihat agamanya muslim. Siapa yang ditangkap muslim, dia pakai jilbab, dia berkerudung. Apakah kita tidak malu itu? Padahal kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempatnya. Orang sekarang tidak bisa membedakan antara qarib dengan gharib. Saya pernah tanya di majelis taklim, ibu, apa beda qarib sama gharib, ibu? Mereka katakan sama aja itu Ustaz, sama-sama rib belakangnya. Padahal qarib itu maknanya dekat, gharib itu maknanya asing, jauh. Dulu ada nasyid judulnya Ghuraba, orang-orang yang terasing. Apa yang ingin saya ungkapkan dalam kesempatan ini? Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya qarib, dekat dengan kita. Cuman karena imannya tipis, keyakinannya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah bahwa Allah itu jauh. Seolah-olah Allah itu asing dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak berkata di dalam televisi, di radio, di surat kabar, kamu yang korupsi, tidak. Kamu yang mengambil, no. Tapi ketika ditelusuri, ternyata dia yang mengambil. Jadi dia berbohong, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku ini dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah dekat. Allah dengar doa kita. Atau di ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat leher kalian. Daripada urat leher manusia, Allah lebih dekat. Istri kita saja jauh dari urat leher kita, tapi Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala, memantau kita, memperhatikan kita, merekam apa yang kita buat. Ya'lamul kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tergores, yang tersimpan di dalam hati manusia. Jadi karena dia gharib terhadap Allah, asing, seolah-olah dia merasa jauh, padahal Allah itu dekat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa ma habbatin fi dhulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban itu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semua apa yang di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidak gugur sehelai daun kecuali Allah mengetahuinya. Tidak gugur satu biji di kegelapan malam. Biji mangga, biji bayam yang kecil tidak gugur satu biji di kegelapan malam. Wala radbin wala yabisin. Apakah biji itu basah atau biji itu kering? Illa fi kitabim mubin. Allah catat. Biji saja gugur dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Banyak banget bijinya. Biji mata, biji pinggang, biji tulang dan sebagainya. Masa Allah tidak catat apa yang kita lakukan? Jadi karena manusia jahil kepada Allah, tidak paham, tidak ma'rifah dia kepada Allah, seolah-olah Allah itu jauh. Dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita muhasabahi amal-amal kita. Apa amal soleh yang kita buat? Sebab nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nu'ammir umrak? Alam nuwassih rizqak? Alam nuwassih rizqak? Alam nusahhi jismak? Ada pertanyaan-pertanyaan yang berat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak sanggup nanti dijawab oleh seorang manusia. Bukankah aku sudah panjangkan umur engkau? Sudah ada 40, 50, 60, bahkan lebih 70 tahun. Untuk apa itu umur itu? Beribadahkah kepada Allah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah aku sudah sehatkan jasad engkau? Sudah gantengkan, sudah cakepkan, sudah cantikkan paras engkau? Untuk apa itu? Hanya sekedar mejeng-mejeng untuk maksiat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah aku sudah lapangkan rizki engkau? La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' an umurihi fima ablah wa an jasadihi fima aflah wa an malihi min aina ihtasabak wa fima anfaq wa an ilmihi madza amila bih atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak boleh melangkah kaki seseorang kelak di hari kiamat, di padang mahsyar kelak, kecuali dia bisa menjawab 4 pertanyaan tentang umurnya yang panjang, untuk apa dia pergunakan, tentang tubuhnya yang sehat, yang ganteng, yang cantik, untuk apa dia belanjakan, tentang hartanya, dari mana 1 sen, 1 rupiah dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, tentang ilmunya, apa amal yang dibuat sama dia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
dalam surat At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucunya, istrinya yang mengikuti dia dengan keimanan, Allah akan kumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang terbesar. Kita berkumpul di dunia dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anak istri kita, dan mudah-mudahan kita berkumpul lagi di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita pesta-pesta pora berkecukupan, makan yang enak di dunia, tapi di akhirat dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di surga, satu di neraka wel, satu di neraka yang lain lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga yang terakhir sekali adalah marilah kita muhasabahi juga apa peran kita dalam dakwah dan jihadul Islam. Apa peran kita dalam syiar Islam, bantuan kita kepada mensyiarkan, menjayakan Islam ini. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, juga bagi para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan ke depan keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga amal-amal keislaman kita lebih baik hendaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal nabi wal mursalina wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Iraq. Allahumma ansuril mujahidina fi Afghanistan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.